Yesus baik buat saudara dan saya, bahwa kita bersyukur karena kita tidak terasa bahwa kita sudah melewati setengah bulan dari bulan Februari. Kita semua boleh berada di bulan yang kedua dari tahun 2023 ini. Dan itu kita akui bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan yang begitu baik buat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu kita yang sudah melangkahkan kaki di sini, kita dalam 1 jam setengah ke depan, kita semua mau sepakat bahwa kita mau berbicara tentang Yesus, kita mau menaikkan pujian bagi Dia karena Tuhan bisa melakukan, Dia segala kuasa, tetapi Dia tidak dapat memuji dirinya sendiri. Dan hanya kita, orang-orang yang sudah
kecuali Tuhan Yesus. Amin. Kita yang sudah di sini, kita yang sudah hadir, bahwa kita percaya bukan suatu kebetulan kita aja. Kita hadir, arti kita melangkah pada malam hari ini. Tetapi kita semuanya membawa kurban syukur, karena kita semua di sini ingin bersyukur. Dan biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kita yang sudah hadir di sini. Dan kita doakan saudara, teman mungkin yang pada malam hari ini tidak dapat bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membawa kurban syukur kita. Kita ingin serahkan ke tempat yang kudus, penuhi hatimu agar melimpah dengan syukur. Dan biarlah kita ingin memukanya dengan tanda kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini, untuk undangan yang Kau berikan kepada kami, untuk kesempatan, untuk nafas hidup yang boleh masih kami alami sampai saat ini. Sungguh semua hanyalah karena anugerah-Mu, bukan karena hebat dan kuat kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tetapi semua hanyalah karena anugerah. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami itu boleh menyenangkan bagi Bapa. Karena dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan selain kami memuji dan menyembah. Biarlah kami saat ini boleh terfokus berada di tempat ini, bukan suatu kebetulan, tetapi semua hanya karena anugerah. Saat ini Bapa, kami ingin membawa kurban syukur kami masuk ke hadirat-Mu dan tersungkur di hadapan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku
menjadi doa dan permohonan kita. Kita bawa korban syukur kita.
tiada yang mustahil bagimu. Inilah kami di hadapanmu Bapa. Biar saat ini kami ingin mendengar suaramu, mendengar kasihmu, surat cintamu yang akan disampaikan oleh anakmu Ibu Lindawati. Biarkan kami boleh mempunyai telinga seperti seorang murid dan hati kami untuk siap mendapatkan penyegaran melalui firman, di mana ada kekuatan, ada pengharapan yang hanya dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sampai segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya juga kabarnya luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya adalah Lindawati Pilar. Saya adalah pewarta yang diutus dari komunitas Santo Thomas. Guru saya pasti udah pada tahu ya, kalau Santo Thomas siapa? Ibu Cumbakono. Jadi saya salah satu muridnya Ibu Cumbakono. Oke, malam hari ini saya memberi tema pengajaran ini, firman Tuhan pada malam hari ini adalah tentang apa di situ? Kebaca nggak? Apa? Coba sama-sama. Memiliki roh keberanian. Kenapa kita harus memiliki roh keberanian memasuki tahun 2023? Gak sadar kita udah masuk ke bulan Februari ya, ke bulan Februari. Setelah bulan Februari, bentar lagi kita mau masuk mana nih? Masa Prapaskah, ditandai dengan Rabu Abu. Bentar lagi nih, lusa kita akan apa? Menerima Abu. Tanda kita diingatkan untuk selalu bertobat. Nah sekarang kita mau belajar tentang memiliki roh keberanian ini. Next slide saya. Oke, Presiden Jokowi di dalam pidatonya, ini saya nggak bicara politik ya. Jadi Presiden Jokowi di dalam pidatonya itu menyampaikan bahwa tahun 2023 itu akan menjadi apa? Tahun yang gelap. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa tahun 2023 dibilang menjadi tahun yang gelap? Ada apa nih di tahun 2023? Ada yang namanya resesi ekonomi global. Kalau kita lihat ada resesi ekonomi global ini seluruh dunia, bahkan dikatakan 98% penduduk dunia, negara di dunia itu akan mengalami yang namanya resesi ekonomi. Kalau udah dibilang kayak gitu Bapak Ibu yang di sini takut gak kira-kira? Takut ya? Udah mulai takut ya? Apalagi sekarang banyak sekali kejadian-kejadian seperti misalnya kemarin ada gempa di Turki, terus ada segala macam. Kok kayaknya dunia ini makin lama makin susah, betul ya? Sekarang beras lagi, beras di pasaran harganya gimana? Ibu-ibu yang suka belanja ya, naik, betul. Beras udah naik. Sekarang katanya beras udah mulai langka nih katanya. Ada yang numpuk nih kayaknya. Kayak apa? Minyak goreng waktu itu ya. Jadi kehidupan di tahun 2023 katanya berdasarkan para ahli bilang itu tidak semakin baik seperti tahun lalu dan lebih berat. Karena nanti akan ada kelaparan di seluruh dunia. Macam-macam ya. Itu membuat kita menjadi takut. Makanya sekarang kita mau belajar supaya kita tidak menjadi takut lagi. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Timotius. Silakan next slide. Ya, kita mau belajar dari Timotius. Ayo kita buka dulu firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul yang ke-16. Kisah Para Rasul yang ke-16. Semua bawa Alkitab gak di sini? Hah? Di handphone gak apa-apa, yang penting ada Alkitab. Ada? Di handphone ada? Ya. Kalau saya belajar sama guru saya, Pak Micu gitu ya, kalau lagi PA, itu pasti bawa ada Alkitabnya. Mana Alkitabnya?
Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, nanti 3 kita bersama-sama. Saya baca dulu ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapak Ibu silakan. Mari sama-sama. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, sekarang kita lihat di sini. Timotius ini lahir dari perkawinan campur. Kayak saya orang Indonesia, WN Indonesia, suami saya WN Belanda gitu ya. Jadi anak-anak jadi perkawinan campur Belanda Indonesia gitu ya. Nah, di sini Timotius itu kebangsaan Yahudi dan Yunani, Indo nih ceritanya ya. Indo. Jadi kebangsaan Yahudi dan Yunani. Tinggalnya di mana? Di Listra. Dia sangat dikenal di Listra ya. Udah gitu dikatakan apa? Anak rohaninya Paulus. Paulus sangat tertarik dengan anak muda ini. Ketika Timotius ikut pelayanan dengan Paulus, usianya berapa? 15 tahun. Dia memutuskan jadi hamba Tuhan 15 tahun. Apa hubungannya keberanian sama si Timotius? Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Timotius ini ayahnya orang apa? Yunani, orang Yunani. Dia diajak Paulus pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Berarti dia harus menjadi orang Yahudi. Karena dia keturunan Yunani, dia tidak disunat dari kecil. Makanya ketika dia ikut pelayanan sama Paulus, dia harus diapakan di ayat 3? Disunat. Ya, harus disunatkan untuk ikut pelayanan sama Paulus. Timotius ini pelayanannya banyak, ikut sama Paulus itu sampai belasan tahun. Ya, dia pelayanan ke Korintus, ke Filipi, ke Berea, ke Tesalonika, ya, sampai ke Efesus. Nah, sekarang kita balik lagi ya, kita lihat lagi. Next. Nah, Timotius kira-kira kalau ikut pelayanan sama orang terkenal enak gak? Misalnya kayak saya nih, ikut pelayanan sama orang terkenalnya Mang Icun, enak gak? Enak tuh, betul ya? Ikut terkenal juga ya. Nah, tetapi Timotius ditinggalkan sama Paulus di Efesus dalam usia yang sangat muda. Kita lihat di sini ya ayatnya ya. Kita buka dulu 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Saya nggak kasih detail pengajaran ini supaya Bapak Ibu nanti nggak bingung ya. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. 3, 2, 1. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya dan hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kita lihat di ayat 3. Paulus mendesak Timotius tinggal di Efesus sendirian. Paulusnya pergi ke Makedonia. Saat di Efesus, Timotius usianya 30 tahun. Dia menghadapi siapa di situ? Tantangannya apa di situ? Coba dibaca. Kemurtadan. Orang-orang di Efesus itu murtad semuanya. Udah gitu, ada berhala okkultisme. Banyak roh penyesat, banyak tahayul. Itu ada di masyarakat Efesus. Kira-kira bocah umur 30 tahun, anak muda 30 tahun. Ini senior semua nih yang melakukan pemurtadan, okkultisme. Ada rasa takut gak menghadapi orang yang lebih tua? Contoh misalnya begini, anak kita nasihatin kita aja, belum tentu kita terima. Betul gak? Ya. Siapa kamu masih kecil nasihati mama, kecil-kecil nasihati papa? Tahu apa kamu?
yang tingkah lakunya seperti ini. Pasti ada ketakutan. Kenapa? Kalau sampai salah bicara, kalau sampai salah dalam pelayanannya, dia bisa ditangkap gak? Bisa. Selain ditangkap diapain? Bisa dibunuh gak? Bisa, macam-macam. Nah, sekarang kita lihat nasihatnya Paulus. Next. Ya. Nah, tentang nasihatnya Paulus menasehatkan sama Timotius bahwa dalam hidup itu selalu ada yang namanya peperangan rohani. Kalau peperangan rohaninya Timotius itu di dalam pelayanan. Kalau peperangan rohani kita itu ada di mana? Kehidupan kita. Mungkin kita punya peperangan rohani dengan anak kita yang suka melawan, ya, yang gak mau dinasehatin, yang istilahnya benci sama kita, kepahitan sama kita, atau dengan suami bertengkar dengan suami udah cuek sama kita, atau dengan istri. Saat ini banyak sekali ya istri-istri yang selingkuh. Saya kemarin baru dapat satu konseling anak muda, baru umur 32 tahun, nikahnya baru 3 tahun, baru nikah 3 tahun, istrinya selingkuh. Banyak sekarang yang selingkuh bukan cuma laki-laki, tapi juga perempuan, ya. Dan cuma permasalahan itu, pergumulan rohani kita, peperangan rohani kita juga bisa di dalam hal ekonomi. Apalagi saat ini dibilang 2023 tahun gelap, ekonomi banyak yang hancur. Belum lagi kita mengalami COVID terlalu lama, betul ya? Berapa tahun kita COVID di pandemi ini? Hampir 3 tahun. Ya, ini udah reda belum? Belum terlalu ya. Masih ada kasus walaupun sedikit, walaupun PPKM udah dicabut, tetapi masih ada. Dampak dari pandemi kemarin yang masa-masa sulit masih terasa gak sampai saat ini? Masih. Banyak orang ekonominya masih belum bangkit, betul gak? Betul, ya. Itu sedih banget waktu pas COVID itu ya, di tahun 2020 awal sampai 2020 akhir. Betapa banyak orang-orang yang di PHK, berapa banyak orang-orang yang kreditnya macet. Sempat ada yang konseling sama saya, itu sampai dia bingung gimana cara bayar cicilan rukonya. Dia bilang, Bu Linda, ini gimana? Saya nyicil, saya udah prediksi saya bisa nyicil, tapi ternyata COVID. Ada 2 ruko yang dia harus bayar cicilannya tiap bulan, dan itu nilainya tidak kecil. Mau dijual bisa langsung laku nggak tadi masa COVID? Nggak bisa, nggak ada yang mau beli, betul? Sulit sekali. Banyak orang yang belum bangkit ekonominya. Itulah peperangan rohani kita, itulah pergumulan rohani kita. Ini belum bangkit ekonominya, sudah ada berita apa? Ekonomi dunia gelap. Gimana gak takut-takutin, betul? Ya, mau usaha apa lagi? Mau kerja bagaimana lagi? Para pengusaha juga mulai pada panik, bingung, ya. Nah, kita lihat next. Hidup itu bagaikan apa? Sebuah buku. Ya. Hidup kita itu bagaikan sebuah buku. Tiap tahun kita ganti buku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, buku hidup kita itu mau diberi judul apa? Apakah buku hidup kita selama 1 tahun itu isinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kebimbangan, atau kita udah mulai berkurang iman percaya kita sama Tuhan? Hidup itu seperti sebuah buku. Kita tiap hari nulis kisah hidup kita, betul gak? Hari ini kita tulis kisah hidup kita apa? Setiap hari, day by day, tiap hari kita tulis kisah hidup kita. Nah, kita mau tulis yang bagaimana? Judulnya mau apa nih? Judul buku kita mau bahagia, atau susah, atau khawatir, atau apa judulnya? Nah, kita mau jadi anak Tuhan yang tidak memberi judul dalam buku kehidupan kita itu penuh dengan kesusahan. Next. Nah, sekarang kita buka dulu di bahasa Inggrisnya ya. Saya buka dulu 2 Timotius 1 ayat 2. Ini nasihatnya Paulus kepada Timotius.
2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Paulus tahu Timotius takut menghadapi para senior yang murtad. Tapi nasihat Paulus ini juga untuk kita. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita apa? Roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa di layar saya kasih bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia terjemahannya itu kadang kurang pas. Misalnya kayak kata ketertiban. Apa itu artinya ketertiban? Ya, kita mau diajari kata tertib atau kita disuruh apa nih gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Saya garis bawahi kata a sound mind. Apa arti a sound mind yang di Indonesia dikatakan ketertiban? Kita lihat next. Ya, sound mind atau dalam bahasa asli Ibraninya itu sophronismos. Itu artinya apa? Pikiran sehat. Nah, sekarang kita baca terjemahan Indonesianya. Kata ketertiban diganti pikiran sehat. Yuk, baca lagi ya sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan apa? Pikiran sehat. Tuhan gak kasih kita roh ketakutan. Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan kekuatan di dalam iman kita, kasih, ya istilahnya kita mengerti kasih Tuhan, dan juga apa? Pikiran sehat. Contoh yang paling gampang itu ketika kita memasuki tahun 2020, Maret 2020, waktu COVID pertama kali melanda Indonesia. Kira-kira masyarakat kita udah punya pikiran sehat atau pikirannya gak sehat waktu itu? Ya, kenapa gak sehatnya? Ada panic attack, betul gak? Semua borong apa? Ya, stok sembako, stok semuanya. Sampai saya waktu itu baru pulang dari Pontianak, saya kan punya tour ya. Saya baru pulang dari Pontianak, habis survei, mau mampir gitu loh ke salah satu supermarket terbesar di sini ya. Begitu saya lewat, baru mau masuk, gak jadi loh gak. Kenapa gak jadi? Kaget ya, orang pada antri di kasir. Wah, antriannya kayak gini gimana? Sampai jam berapa ini? Udah gitu belinya gak cuma sedikit, belinya pada sebelum gitu ya. Sampai saya, wih, ini ada apa gitu. Akhirnya saya ngecek, saya gak pernah lihat berita gitu ya. Pas saya ngecek, katanya COVID udah masuk Indonesia, semua pada panik, narik duit lah, belanja lah, betul gak? Di sini ada yang begitu gak waktu itu? Hah? Gak ada ngaku. Hah? Gak ada yang ngaku ya? Apa memang gak ada? Gak ada yang ngaku ya, gak ada yang ngaku. Padahal ngantri juga gitu ya. Nah itu kita lihat. Kalau udah takut, pikirannya sehat gak? Enggak. Contoh misalnya ya, kita ketakutan kehilangan suami kita. Wih, kita kalau udah ketakutan pikirannya sehat gak? Enggak cemburu lah. Suami lagi lihat handphone, ngomong sama siapa lo? Ngomong apa siapa lo? Terus suami belum pulang. Kemana? Kok jam segini belum pulang? Sama siapa? Lagi ngapain? Pikirannya sehat gak? Wangi dikit suaminya udah curiga. Udah gak sehat. Ya, karena apa? Takut kehilangan. Betul ya? Nah misalnya khawatir dengan anak baru naik motor, aduh jangan naik motor deh, ya nanti mama anterin deh, sampai tua harus dianterin sama emaknya. Banyak kan yang kayak begitu, ya sampai tua anaknya dianterin, anaknya pulang malam dikit aja
udah takut, udah khawatir, jangan nanti gini. Padahal mamanya, bapaknya waktu masih muda juga pulangnya jam 12 malam. Tapi anaknya nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir, ya, karena khawatir, karena takut, akhirnya pikirannya tidak sehat. Nah ini yang kita belajar. Kita tahu dunianya lagi gonjang-ganjing gitu ya. Bahkan Presiden Jokowi itu sempat menemui 2 kepala negara yang negaranya lagi berperang. Negara apa yang berperang? Rusia dan Ukraina, ya. Sampai datang loh Pak Jokowi ngomong sama mereka berdua, tapi nggak ada titik temunya. Sampai Jokowi bilang apa? Ini mah bakal lama ini perang. Dari hasil pertemuan. Nah kalau perang makin lama, waduh, ini mempengaruhi ekonomi dunia nggak? Pasti. Ya. Nah ini dia, makanya kita harus punya pikiran sehat. Coba next. Kalau kita tahu Timotius ini, kalau kita baca di firman Tuhan, kalau misalnya Bapak Ibu di sini baca khusus 1 Timotius, 2 Timotius, kita tahu karakternya Timotius ini apa? Pemalu, penakut, kurang percaya diri. Makanya kenapa Paulus kasih nasihat tentang ini? Tuhan gak kasih kita roh ketakutan. Roh Allah lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang begitu. Roh Allah lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Dunia bisa memberikan banyak sekali ketakutan sama kita. Tetapi Yesus, roh Allah itu harus lebih besar daripada masalah kita. Amin. Ya. Jadi karena Paulus tahu sifatnya Timotius seperti ini, gimana dia mau menghadapi para senior yang begitu galak istilahnya ya, yang begitu menekan dia, yang begitu istilahnya tidak mau mendengar, tidak menghargai dan lain-lain. Gimana caranya dengan sifat seperti ini? Makanya Paulus mengingatkan dia, ada roh Allah. Amin. Ada roh Allah bersama kita. Coba bilang ke kanan kirinya, ada roh Allah bersama kita. Ya, ada roh Allah bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Kalau kita baca di Yohanes, coba ya, saya buka dulu Yohanes. Yohanes yang ke-14, ya. Yohanes yang ke-14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 16. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Paulus ingatin anak Timotius, Timotius, kamu udah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, Roh penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi diingatkan kembali Paulus mengingatkan Timotius. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ada Roh penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Dan Tuhan bilang apa di situ di ayat 18? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Tuhan gak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Ini saya rasakan waktu masa-masa COVID. Saya selain sebagai hamba Tuhan full time, saya sama suami saya dari Belanda udah tinggal di Indonesia. Kami berdua itu udah full time pelayanan, jadi kami berdua tidak bekerja, tapi kami punya usaha, ya. Hamba Tuhan gak boleh gak kerja, ya. Hamba Tuhan biar full time harus punya sampingan, gitu ya. Sampingan saya selain saya jualan keliling doa, saya juga buka tour ziarah rohani ke Gua Maria sambil saya khotbah. Jadi itu cara saya menginjil, ngajak umat-umat Katolik ke Gua Maria sambil saya berkhotbah penginjilan. Nah, singkat cerita tahun 2020 itu ada 3 tour yang mau jalan dengan tour saya. Itu dalam jumlah yang cukup besar. Ke Bali ada 50 orang, ke Lampung ada 30 orang, terus ada yang ke Pontianak 20 orang. Jadi ada 3 grup besar yang ikut tour saya. Karena COVID, batal nggak?
Ya, mereka semua minta balik duitnya. Terus saya bilang, terus oke, saya refund, tapi kita mintanya 100% ya Bu Linda refundnya. Ketawa langsung. Saya pusing ya 7 kali lipat. Cekak-cekak lah. Saya hamba Tuhan full time, saya nafkahnya ditur sama dililit, tiba-tiba harus seperti itu. Refundnya minta 100%. Saya doa dulu, Tuhan, jangan 100% loh, ada duitnya. Betul gak? Saya udah booking tiket pesawat full, saya udah DP hotel, saya udah DP bis, saya udah DP di rumah makan, DP hotel, rumah makan, itu semua tidak bisa dikembalikan. Kalau pesawat bisa dikembalikan, tapi dalam bentuk voucher. Aku udah bentuk voucher. Bisa diduitin nggak? Zaman itu ada yang pergi nggak naik pesawat? Nggak ada. Ini kaki mesti berlutut sama Tuhan nggak? Ngeri nggak kayak begitu? Itu jumlahnya. Kira-kira bisa? Kira-kira ada berapa jumlahnya? Ada nggak 100 juta lebih? Ada. Totalnya 100 orang. Ya, ada. Bayangkan, ini udah ketar-ketir, udah gemeter saya. Ya, tapi akhirnya modalnya cuma runtuh. Modalnya cuma kata-kata ini. Tuhan tidak memberikan kepada saya loh ketakutan, tapi roh yang membagikan apa? Kekuatan, kasih dan pikiran sehat. Saya harus tetap pikirannya sehat. Kalau pikiran saya nggak sehat, bisa nggak kasih itu? Gak bisa. Saya harus pikiran saya tetap sehat. Akhirnya setelah berdoa, saya coba nego sama mereka. Boleh gak refundnya dipotong 20% aja? Bilang, meeting dulu ya sama teman-teman yang lain. Akhirnya puji Tuhan, setelah seminggu kemudian saya dapat jawaban, mereka mau, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, 80%-nya nyiapinnya gimana? Terus akhirnya saya doa lagi, terus saya nego lagi. Boleh gak dicicil bayarnya? Tiap bulan saya bayar cuma sekian, ya cuma 3 orang. Saya cuma kekuatannya segitu, padahal saya hitung-hitung, wah pemasukan saya tuh gak ada segitu. Zaman itu gak ada pelayanan, gak ada macam-macam gitu ya. Nah akhirnya udah, dia mau ya dicicil sebulan 3 orang. Ya. Akhirnya udah nih, saya doa lagi. Itu voucher pesawat mesti diuangkan gak? Doa lagi. Ya, itu cuma lagi panjang gitu ya. Akhirnya doa lagi, setelah doa saya share ke grup bahwa saya punya voucher 80 juta totalnya mau dikuatkan gitu ya. Siapa yang mau beli tiket pesawat ke saya? Singkat cerita, udah ditawari kemana-mana, nggak ada yang beli. Kasian deh, nggak ada yang beli. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada yang beli. Akhirnya ada satu teman saya, dia tinggal di Singapura. Dia tanya sama saya, Linda, voucher kamu ada berapa? Sekian juta. Terus dia bilang, oke, saya coba tanya teman-teman saya. Akhirnya ada temennya punya pasien mau berobat ke Singapura juga dan butuh VIP. Dan mereka perginya satu keluarga, terus mereka juga ada pergi ke mana gitu ya untuk liburan. Total singkat cerita pelaku sama 1 orang juga. Tapi saya kasih diskon 10% baru dia mau. Nah itu. Tapi akhirnya saya bisa bayar dan tepat waktu bayar mereka semua. Nah kalau kita punya, kalau ketakutan kita nggak punya pikiran sehat. Dagangan diri saya tiap hari tuh tangan gitu ya. Ya ada orang yang bisa beli, ada yang beli 7 juta, masa-masa susah. Semua lagi doa di rumah ya, jadi butuh lilin. Jadi saya laku keras, puji Tuhan masa COVID. Nah itu cara Tuhan. Kalau kita nggak punya pikiran sehat, kita langsung apa di sini? Down, langsung down, langsung nggak punya semangat. Bisa-bisa iman kita juga gugur, hilang, ya. Next. Makanya perlu punya pikiran sehat. Pikiran sehat itulah yang bisa memampukan kita menyelesaikan setiap masalah kita.
bersama Tuhan. Next. Nah, jadi supaya punya pikiran sehat, saya terapkan ini dalam hidup saya. Stop mengucapkan apa di situ? Kata seharusnya, kata saatnya. Kalau kita tak punya pikiran sehat, kita akan penuh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan macam-macam. Bagaimana supaya kita bisa tetap punya pikiran sehat? Kita harus berhenti mengucapkan kata seharusnya dan seandainya. Seharusnya Timotius kalau pengen marah sama si Paulus yang meninggalkan dia di Efesus, dia bisa ngomong, seharusnya saya tidak ikut Paulus. Udah ikut Paulus kemana-mana, ditinggal lagi di situ. Gak disediain apa-apa, gak ditinggalin uang, gak ditinggalin apa-apa. Seharusnya saya gak ikut sama Paulus. Kira-kira kalau Timotius ngomong seperti itu, isinya penyesalan gak? Penyesalan ya, nyesel ikut Paulus, harusnya gak ikut Paulus, nyesel. Kita sering kayak begini. Kita sering mengucapkan kata seharusnya. Seharusnya aku gak percaya sama dia. Seharusnya pada saat bisnis aku gak bisnis sama dia. Dia bawa pergi uang saya. Ya, banyak yang kayak begitu. Seharusnya nih ya, saya nih lebih teliti berteman. Akhirnya teman saya nih gosipin saya di belakang, ngomongin saya jelek-jelek. Seharusnya saya gak cerita sama dia masalah saya. Akhirnya semua gereja, satu gereja tahu masalah saya. Nyesel akhirnya. Banyak penyesalan itu ada di dalam hidup kita. Sama saya, aduh seharusnya ya waktu itu nggak terima gini ya, nggak usah kasih tuh apa namanya potongan 20%. Namanya tuh kalau udah batal gitu ya istilahnya, banyak orang nggak kembali duitnya. Bego banget saya gitu istilahnya. Tapi kalau saya bilang seharusnya saya minta lebih banyak gitu ya, tak isinya penyesalan, betul kan? Nah ini kita banyak sekali bicara begini, seharusnya, yang berakhir dengan penyesalan. Kalau udah nyesel, nasi jadi apa? Bubur. Kalau udah jadi bubur, ya dimakan, ditelan, betul ya? Dinikmati. Sama segala kegagalan kita, segala masalah kita. Itu kalau udah nasi jadi bubur, udah gak bisa diapa-apain, kita nikmati itu sebagai proses kita mau diubah sama Tuhan jadi ciptaan yang baru. Nah sekarang kata yang kedua. Apa kata yang kedua? Seandainya. Seandainya nanti kalau saya punya uang, nanti saya mau bangun bisnis seperti ini. Seandainya suami saya lebih perhatian sama saya. Seandainya. Kita juga banyak nih pakai kata seandainya. Tapi begitu kata seandainya ini gak terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hati kita? Kalau kata seandainya ini gak terjadi dalam hidup kita, kecewa. Betul ya? Kecewa. Seandainya begini, seandainya begitu, seandainya nanti saya punya bisnis sama orang ini, seandainya. Nanti isinya apa? Kecewa. Ketika itu tidak terjadi. Jadi ini harus kita mulai belajar stop bicara apa? Seharusnya dan seandainya, supaya kita tidak menyesal dan kita tidak kecewa. Biarkan kita semuanya serahkan semuanya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Coba kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara. Saya itu baru divaksin
itu bulan Mei 2022. Kok baru 2022, yang lain sudah mulai divaksin di awal 2021. Saya ini komorbid, saya ini ada diabetes, saya udah mengidap diabetes 10 tahun. Ya puji Tuhan masih bisa dikendalikan gitu ya. Saya komorbid 10 tahun diabetes dan saya punya alergi obat. Jadi saya tidak bisa sembarangan masukin obat ke tubuh saya, karena bisa bereaksi terutama antibiotik. Jadi kalau saya sakit saya nggak pernah minum antibiotik. Jadi saya berusaha pakai saya punya imun, ya imun saya. Nah, karena saya nggak bisa divaksin, saya berobat. Saya berobat itu 1,5 tahun saya berobat supaya darah saya ini bisa menerima vaksin. Diuji coba, pokoknya berobat terus diuji coba sampai dokter bilang lampu hijau. Tapi di vaksinnya cuma boleh Sinovac, nggak boleh yang lain. Akhirnya bulan Mei 2022 saya mulai divaksin. Pada saat divaksin, bingung nggak puskesmas? Kok udah tua? Saya usia 49. Udah tua? Kok yang divaksinnya apa? Sinovac. Sinovac tuh buat anak-anak ya? Betul gak sih? Buat anak, gak tahu. Buat anak-anak kalau yang sekarang ini gitu ya. Jadi bingung, sampai akhirnya saya hubungin dengan dokter saya. Saya divaksin, vaksin 1, vaksin 2, booster gitu ya. Akhirnya beruntun gitu ya, mumpung darahnya masih bagus. Setelah divaksin kena COVID. Waktu mau divaksin, sebetulnya saya takut juga waktu mau divaksin. Mana saya hamba Tuhan, mesti melayani orang, ada orang stres. Kalau mau saya datang ke rumahnya, doain dia, dia yang nangis-nangis, lagi stres. Itu gak deg-deg loh, Bapak Ibu, geli-geli sedep gitu ya istilahnya. Kalau ke saya gimana gitu ya? Sedangkan saya harus menjalankan tugas saya di hamba Tuhan, yang orang lagi stres, masa kita gak datengin? Ya kan? Nah itu, waktu itu Tuhan benar-benar jaga. Makanya saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, sebab Dia yang pelihara saya. Dia melihara saya selama COVID. Saya nggak kena ya sebelum vaksin. Setelah vaksin malah kena. Ya, kalau saya ada penyesalan, seharusnya nggak usah vaksin aja. Betul gak sih? Kita divaksin kalau kena, temannya dua-duaan lagi. Saya sama suami saya dua-duaan kena setelah vaksin booster. Akhirnya kita berdua kompres-kompresan kepala kita, ganti-ganti yang kompres kepala. Mana saya nggak bisa minum obat lagi, antibiotik, sengsara gak? Obatin lagi. Tapi Tuhan luar biasa. Coba kalau kita pakai ini, aduh seharusnya nggak usah vaksin. Ya malah sakit. Aduh seandainya ya, seandainya ya saya nggak pergi keluar atau ini apa segala macam, seandainya nggak vaksin. Udah kecewa, udah nyesel, semuanya ada dalam hidup kita, betul ya? Nah ini dia. Jadi kita belajar jangan punya roh ketakutan. Next. Nah coba baca sama-sama 3, 2, 1. Saat dunia tak bisa memberi kepastian, Yesus hadir memberi jaminan. Amin. Dunia memang lagi gak pasti saat ini. Semua gak pasti. Ada gosip, ada berita, nanti uang Indonesia mau dikecilin. Ya, sekarang memang uang baru lebih kecil ya, tapi nanti mau dikecilin lagi. Yang tadinya 1.000 jadi 1 rupiah. Wah, dengan gosip-gosip kayak gitu ya. Aduh, nanti rencana kamu puluhan tuh, duit dipotong, digunting, devaluasi. Mulai takut. Saat dunia gak bisa memberi kepastian, Yesus hadir kasih jaminan. Jaminannya tadi, Tuhan kasih roh apa? Penolong. Tuhan akan sertai kita sampai selamanya, disertai, dipelihara. Amin.
Ya, siapa yang akhir-akhir ini khawatir tentang kesehatannya? Ada yang khawatir tentang kesehatannya? Makin lama, makin tua, makin berumur, makin jongkok. Nanti saya punya ini, seandainya nanti kalau saya punya darah tinggi, saya punya ini itu. Waduh, pusing kepala tujuh kelilingnya. Nah, siapa yang khawatir tentang keuangannya? Ya. Siapa yang khawatir tentang pasangan hidupnya? Siapa yang khawatir tentang anaknya? Semua banyak kekhawatiran, ketakutan. Anak yang sudah kita rawat, kita istilahnya didik, malah dia setelah menikah, malah dia melawan kita, malah dia lebih ngikutin omongan istrinya. Banyak yang curhat-curhat kayak begitu ya. Jadi memang dunia nggak bisa kasih jaminan. Orang yang kita sayangi, orang yang kita percaya juga nggak bisa beri kita jaminan. Suatu saat ngecewain kita juga. Hanya Yesus yang kasih kita jaminan. Bilang kanan kiri, Yesus kasih kamu jaminan. Ya, Yesus kasih kamu jaminan. Hidupmu digaransi sama Tuhan. Ya, hidupmu digaransi. Seumur hidup garansinya. Kalau kita barang, garansinya terbatas, betul ya. Kita beli TV, garansinya berapa tahun? Setahun. Kita beli kulkas, garansinya berapa tahun? Setahun, 2 tahun. Semua yang ada di dunia, garansinya cuma setahun, 2 tahun, paling top 5 tahun. Tapi Yesus kasih jaminan seumur hidup kita. Amin. Ya. Next. Nah, sekarang gimana langkah-langkahnya supaya kita apa? Supaya kita ini memiliki roh keberanian. Selain nanti Bapak Ibu mulai belajar stop ucapkan seharusnya dan seandainya. Ini langkah-langkah supaya pikiran sehat kita tetap terjaga, kita tetap kuat, tetap berani menghadapi apapun masalah hidup kita. Yang pertama apa di situ? Pegang dan lakukan ajaran firman Tuhan. Mari kita buka ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Kita buka ayatnya. Pegang dan lakukan ajaran firman Tuhan. Ini caranya kalau mau tetap tetap berani, tidak takut, tidak khawatir. Ya, baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini, peganglah segala sesuatu yang sudah kita dengar. Semua yang ada di sini mungkin aktif tiap minggu datang ke persekutuan doa ini. Banyak sekali firman-firman Tuhan yang disampaikan. Di gereja juga kita dengar romo, pastor itu khotbah menyampaikan firman-firman Tuhan. Kita sudah dengar, tapi Tuhan gak mau kita cuma dengar. Dengar mah gampang, musik aja kita dengar udah bisa. Ya, dengar itu gampang sekali. Lewat, asal lewat, gampang sekali. Tetapi yang Tuhan mau apa di situ? Gak cuma sekedar dengar, tapi apa? Pegang firman Tuhan. Jadikan rema, itu maksudnya. Ya, jadi firman Tuhan itu dipegang, dijadikan rema. Tahu gak artinya rema? Ya. Rema itu semacam sesuatu yang kita dapat, itu rema. Ya. Sesuatu yang menguatkan kita, itu rema. Rema, ya. Jadi pegang ayat yang menguatkan kita apa? Timotius diingatkan ini sama si Paulus. Tuhan gak kasih kamu lo takut, Tuhan kasih kamu lo berani. Ya. Timotius ini ikut pelayanan banyak kemanapun Paulus pergi. Salah satu ayat yang bisa menjadi kekuatan kita, mungkin
Nanti Bapak Ibu bisa catat ya. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat terkandung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi ketika kita pegang ayat ini, kita ingat ayat ini. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi jatuh, ketika kita lagi patah semangat, ketika kita lagi kecewa sama orang atau apapun itu, kita bisa ucapkan ayat ini. Segala perkara, segala masalah pun dapat terkandung di dalam siapa? Dia yang memberikan kekuatan kepada. Nanti hati kita langsung seperti dialiri air yang sejuk. Adem. Ya. Lagi bokeh ya. Ayat 19 baca ya kalau lagi bokeh ya. Kalau tidak punya duit, kalau lagi bokeh, baca ayat ini. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau lagi bokeh, Tuhan, duit lagi ngepas nih, belum ada pemasukan nih. Apalagi ya Tuhan, saya mesti jualan apa ya, mesti bagaimana ya Tuhan? Pakai ayat ini. Kita percaya Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita, termasuk saat krisis dunia melanda. Pakai ayat ini sebagai kekuatanmu. Pegang. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka itu akan terdengar di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pakai, pegang ayat itu dan belajar untuk apa? Lakukan. Ya, kalau Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiranmu, itu jadi rema. Lakukan, serahin. Bukan nanti masih dipikirin lagi. Tapi kan kita mesti mikir, Bu Linda mau cari jalan keluar. Betul, nggak salah. Tapi bukan dipikirin sampai kita tidak bisa tidur. Ya, serahkan. Nah itu jadi ajaran itu dipegang dan dilakukan. Yang kedua apa di situ? Intim dengan Roh Kudus. Coba dibaca ayat 14-nya. Masih di 2 Timotius 1 ayat 14, 3:21. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, untuk kita bisa punya roh keberanian, kita harus apa? Intim dengan Roh Kudus. Makanya tadi kalau lagi nyanyi itu kita ikuti. Jangan cuma tepuk tangannya juga begini, ya, nggak goyang gitu ya. Terus melihatnya nyanyi aja kita diam gitu ya. Cara mau intim sama Roh Kudus itu dengan pujian, penyembahan, dan baca firman. Nah, itu cara intim dengan Roh Kudus. Tadi kan lagunya bagus-bagus nih. Tadi ada lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada kan lagu itu? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Percaya gak? Musik saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Percaya gak Bapak Ibu? Mukjizat itu nyata. Amin. Ya, makanya mesti intim sama Roh Kudus. Jadi kalau pada nyanyi bagi Tuhan, lu pada nangis. Kalau yang udah bisa berbahasa roh, pakai bahasa roh. Jangan nggak dipakai. Intim dengan Roh Kudus ya. Nanti Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Karena dia roh apa? Penghibur, roh kebenaran, ya. Dia juga roh penolong. Nanti dia akan hiburkan kita. Kita udah gak sanggup dirasain. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin. Tuhan menyertai kami. Ada suara di hati kita ingetin kita. Amin. Ya, belajar intim dengan Roh Kudus. Yang ketiga apa? Punya pikiran yang sehat dengan tekun beribadah. Kita
sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10. 3, 2, 1. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus apa? Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10 sama-sama. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi latih diri kita beribadah. Bagaimana kita bisa punya pikiran sehat kalau kita aja gak pernah beribadah? Yang ada iblis semakin senang cekokin pikirannya kita. Gue langsung ngomong betul. Iya. Karena ibadah itu, berdoa itu bersama Tuhan, namanya juga doa. D-O-A. Duduk omong sama Allah. Ya. Jadi kalau kita selalu menyempatkan waktu kita untuk doa, duduk omong sama Allah, maka kita ini akan apa? Tuhan pelihara nggak? Pelihara. Kita mau keserempet dikit atau kita mau bagaimana sedikit, Tuhan selamatkan kita. Karena Dia perintahkan malaikat-malaikatnya untuk jaga kita. Karena kita sudah berdoa. Jadi setelah kecelakaan diluputkan. Makanya doa Bapa kami kan ada kata-kata apa? Jauhilah kami dari segala yang jahat. Ya. Nah ini dia. Jadi kita harus apa? Punya pikiran sehat dengan cara apa? Tekun beribadah. Jadi beribadahnya, berdoanya, enggak hari ini doa, besok enggak, gitu ya. Kan banyak tuh yang kayak begitu. Aduh udah capek, udahlah tidur aja. Good night Tuhan Yesus. Berapa banyak yang kayak begitu. Tapi Tuhan mau kita belajar apa? Tekun berdoa, supaya kita jaga diri kita, supaya pikiran kita ini tidak diintimidasi sama iblis. Karena iblis paling pintar intimidasi otak kita. Tuh kan, bener kan? Lihat tuh, sekarang banyak tuh anak-anak diculik. Dan cuma anak-anak, orang dewasa diculik, diambil semua organ tubuhnya, ditakut-takuti. Ya, hidup kita jadi gak enak. Makanya mesti apa? Punya pikiran sehat dengan tekun beribadah. Latih diri kita beribadah. Makanya di sini ada kata berjuang. Namanya melatih pasti harus ada perjuangan. Atlet mau menang itu berjuang, latihan. Kita juga mau menang dalam badai kehidupan kita. Kita juga harus apa? Berjuang, latihan. Amin. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Next, ya. Mari pada saat ini kita percaya bahwa hidup kita ini Tuhan sudah rancangkan. Tidak pernah Tuhan merancangkan segala kecelakaan dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan menciptakan selalu badai dalam hidup kita. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan akan berikan semua yang ada di sini. Roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan akan berikan kepada kita semua pikiran sehat, supaya kita bisa mampu mengatasi segala problema kita, badai-badai kehidupan kita. Nanti pada saat ini kita mau belajar seperti Timotius. Karena Timotius ini luar biasa. Yang tadinya takut dia jadi berani, dan dia dicatat sebagai uskup termuda dan terlama di dalam pelayanan. Mari pada saat ini kita yang terus bergumul di dalam kehidupan kita, ya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari saat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bersama Bapa, bersama Bapa kami ada bersama. Semua
di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini hidup kami penuh dengan segala macam persoalan. Ada yang kami bisa lewati Tuhan, tapi ada yang kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan Yesus. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas. Karena kami tidak mau sukacita kami dicuri oleh iblis. Karena kami tidak mau kekuatan kami, pengharapan kami, iman kami itu hancur. Biarlah saat ini Tuhan Yesus kami sudah belajar supaya kami menyerahkan segala permasalahan hidup kami, pergumulan kami, masalah ekonomi kami, masalah sakit penyakit kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar malam hari ini iman mereka bertambah-tambah. Biar pada malam hari ini pengharapan mereka bertambah-tambah. Supaya firman Tuhan malam hari ini melekat di dalam hati anak-anak. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami boleh terus mengingatkan kami untuk kami pegang firman-Mu, untuk kami lakukan firman-Mu, untuk kami intim dengan Roh-Mu, untuk kami punya pikiran sehat. Jaga pikiran sehat kami Tuhan. Ketika kami mengalami goncangan dalam hidup kami, kami bangkit kembali karena kami punya pikiran sehat. Kami bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti mengatakan firman-Mu, tapi firman-Mu akan terus berkata-kata di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Mantraikan setiap firman yang sudah disampaikan, dan itu boleh tertanam dan terus bertumbuh subur. Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan berani. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persekutuan doa ini, tambahkan umat-Mu untuk datang ke tempat ini dan mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Linda. Siapa yang merasa diberkati pada malam hari ini, puji Tuhan, saya diberkati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua diberkati. Biarlah saat ini ketika kita sudah diberkati, kita juga ingin membagi berkat melalui persembahan, melalui kolektor kita. Biar berkat yang kita terima pada malam hari ini itu juga nanti boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita ikuti persembahan kita, berkat bagi keluarga. Memberikan
Lindawati untuk pengajaran, untuk sharingnya pada malam hari ini sungguh menguatkan buat kami semua yang hadir. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, kami juga terima kasih untuk kehadirannya dan kami undang kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk hadir pada hari Senin yang akan datang pada tanggal 27 Februari dengan tema Bertandinglah dengan Iman yang Benar. Jadi akan dibawakan oleh Ibu Sinta Suryo. Biar ajak teman-teman mengisi bangku-bangku di sini, ajak keluarga untuk hadir bersama-sama. Lalu untuk Kombas, apa sih Kombas? Yaitu komunitas basis yang diadakan setiap hari Kamis masih secara online jam 7 malam. Untuk link, untuk info lebih lanjut dapat hubungi Ibu Nani di 0896 011111397 atau juga bisa menghubungi Ibu Nani yang ada di belakang sana. Ada link yang nanti diberikan untuk setiap hari Kamis. Persembahan kasih selain sudah diedarkan melalui kantong kantong kolektor, tapi apabila Bapak Ibu masih ingin memberikan dalam minggu-minggu, dalam setiap hari ke depan, dapat juga ditransfer ke BCA atas nama Julia Budianto, nomor rekening 24100588084. Lalu wujud doa ketika kita semua di sini selain saling menguatkan, saling mendoakan, tapi Bapak Ibu juga bisa menyampaikan melalui WA yang akan dibawakan pada setiap hari Rabu dalam doa siapa aktif. Dapat setiap wujud doa dapat di WA ke 0813 8551 8769. Dan pengumuman terakhir ada retret penyembuhan luka batin. Saya beri kesempatan, silakan Bro yang akan memberikan pengumuman info singkat mengenai retret tersebut. Selamat malam Bapak Ibu dari PDBHK. Ya, kami dari kelas Sedina, perkenalkan saya Stefan Septian, akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ikut retret penyembuhan fisik, puasa gelap dan luka batin yang akan diadakan tanggal 24 sampai 26 Maret 2023 di Lembah Karmel Cikanyere. Nah, kadang-kadang kita berpikir siapa sih yang sering ikut penyembuhan ini? Saya kan nggak sakit. Mungkin juga kerabat kita ngerasa kayaknya nggak ada yang sakit juga fisik atau mungkin luka batin gitu. Nah, tapi mungkin pernah nggak nih Bapak Ibu atau mungkin kerabat Bapak Ibu juga mungkin memiliki tanda-tanda ini? Mungkin yang pertamanya mungkin kita biasanya suka marah-marah. Yang kedua, sulit untuk mengampuni, tidak suka menerima pendapat orang lain, gak gampang menerima pendapat orang lain. Dan akhirnya, atau mungkin kadang-kadang kita introvert dan kita gak bisa membuka diri, dan akhirnya kita gak berani untuk bisa membuka pendapat kita sendiri. Nah, tanda-tanda ini kalau misalnya Bapak Ibu kenal atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya juga, mungkin Bapak Ibu mungkin ada mengalami luka. Nah, lukanya seperti apa? Itu biasanya kita akan kenali di dalam retretnya ini. Retret penyembuhan fisik, puasa gelap dan luka batin. Nah, kita belajar untuk bagaimana mengenali diri kita, bagaimana menerima diri kita, dan akhirnya kita bisa memiliki transformasi secara pribadi. Jadi acaranya retret ini 3 hari 2 malam. Tempatnya juga luar biasa, tempat yang memang tempat yang enak banget ya buat retret ya. Kita bisa berkumpul sama-sama nih dari PDBHK, kita undang kalau bisa rame-rame naik bus rame-rame bisa ikut ke dalam Lembah Karmel 3 hari 2 malam di Cikanyere. Jadi tanggalnya pun juga dekat-dekat liburan ya, kalau nggak salah itu libur nyepi, terus juga ada cuti bersama juga. Jadi cuma 1 minggu bisa diluangkan waktunya. Karena pembicaranya juga menarik juga dari MSC, yaitu adalah Romo Budi MSC. Lalu juga ada Ibu Grace Hartanto dari konselingnya juga. Jadi nanti di sana juga kita bisa konseling nih Bapak Ibu. Lalu juga ada Ibu Sri Wahyuni, dan yang terakhir adalah Romo pendamping kita, Romo Bagus Miko. Romo Bagus Miko ini dari luar kota kita datangkan juga. Jadi kalau memang ada yang memiliki mungkin dulunya ada pengaruh puasa gelap dan lain-lain, itu juga ada didoakan juga di retret penyembuhan oleh yang diadakan oleh kelas Sedina gitu. Nah, jadi bisa catat Bapak Ibu, nanti juga ada flyer yang akan
yang khusus banget kalau kita mau retret, dan tempatnya ini kalau dekat-dekat biasanya sampai waiting list. Karena kalau misalnya Ibu Linda juga sempat bilang juga, turnya kan mungkin udah 3 tahun ya, misalnya waktu itu pandemi akhirnya ini. Nah sama nih Bapak Ibu, retret kali ini terakhir kita adakan tahun 2019. Jadi ini pertama kalinya setelah kita melewati masa pandemi, itu baru diadakan lagi retret penyembuhan bukan lagi visi dan puasa gelap ini. Jadi bagaimana ya kalau tadi mungkin Bu Linda cerita, wah banyak yang akhirnya batal itu dan lain-lain. Nah ini juga sama, banyak yang kemarin udah daftar tahun 2020 juga rindu untuk ikut dalam retret ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa tertarik atau tergerak, atau temannya kerabatnya tergerak juga untuk ikut retret ini, bukan hanya untuk yang kita kelihatan aja secara lukanya, tapi mungkin kadang-kadang kita nggak sadar luka yang mungkin ada di dalam diri kita pada masa kecil, masa bahkan berada di dalam kandungan pun itu bisa kita olah lagi dan kita bisa dapatkan di retret penyembuhan luka batin. Biarkan Tuhan Yesus yang nanti bisa memberi karunia penyembuhan buat Bapak Ibu semua dari PDBHK. Jadi kalau misalnya di sini PDBHK semuanya bisa ikut naik bus rame-rame, disediakan juga lokasinya juga. Kalau boleh biasa kita di Segina di Duta Merah sini akan seru banget sih, pastinya bisa mengalami penyembuhan rame-rame. Ya pasti akan menerima kabar sukacita. Nah terakhir Bapak Ibu, semoga informasi ini bisa berguna dan bisa dibagikan ke teman-teman terdekat. Dan saya mau terakhir tutup dengan pantun kali ya. Supaya lebih seru gitu ya. Dan tadi kan kita udah dapat kabar sukacita yang luar biasa dari Ibu Linda Wati ya tentunya ya. Oke, tapi harus ditambahin dengan kata cakep Bapak Ibu. Kalau nggak ada kata cakep bukan pantun namanya Bapak Ibu. Oke, Senin malam untuk PDBHK diberi kabar sukacita oleh Ibu Linda. Yuk ikut retpen Ibu Bapak supaya Tuhan sembuhkan setiap luka Anda. Terima kasih, saya Stephen Septian dari kelas Segina. Tuhan Yesus memberkati. Kasih bro, bagi Bapak Ibu semua yang mau mengikuti retret, nanti silakan brother dan sisternya sudah ada di depan untuk bisa daftar langsung. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Kita buka dengan doa. Tentu sebelum pulang kita harus juga berdoa, biar itu boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bu Linda mohon untuk doa penutup. Silakan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh boleh mengalami sukacita Injil-Mu. Kami boleh mendapat makanan yang lezat malam hari ini. Dan biarlah saat ini kami yang sudah dikenyangkan, kami boleh pulang membawa kabar sukacita ini kepada setiap orang yang kami temui, orang-orang terkasih kami yang menunggu kami di rumah. Biarlah kabar sukacita-Mu bukan saja kami terima, tetapi boleh diterima kepada siapapun yang kami jumpai. Dan saat ini Tuhan, kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dengan pasukan malaikat surga-Mu berlaksa-laksa, menyertai perjalanan kami menuju rumah kami, sehingga kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah saat ini berkat yang sempurna boleh Kau berikan kepada kami semua. Kami diberikan tidur nyenyak dan kami boleh mendapatkan kesehatan yang Engkau sempurnakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah kami dan berkuasa kini dan sepanjang